Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamnatum Awana sebagai moderator dari kelompok 12. Izinkan saya dan teman-teman saya untuk menjelaskan materi tentang implementasi Pancasila Reformasi kedua tahun 2004 sampai sekarang. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan sehingga bangsa Indonesia ini tetap berdiri kukuh seperti harapan pejuang para pendiri negara terdahulu. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Selanjutnya, bab kedua, kajian teori. Sejak Indonesia memasuki era reformasi, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak relevan untuk disertakan dalam alektika kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya terombang-ambing karena lupa apa tujuan yang ingin dicapai. Bangsa ini seolah kehilangan identitas dan jati dirinya. Sebagian besar bangsa ini tidak lagi mempersoalkan hal-hal mendasar yang telah disepakati bersama, yaitu ideologi, dasar negara, NKRI, Kebhinneka maupun hubungan negara dan agama. Namun, implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata mulai redup. Dengan demikian, pemaknaan Pancasila harus sampai pada tahap bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi perekat yang efektif dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna yang membutuhkan Pancasila dalam peristiwa sehari-hari, masyarakat wajib mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena itulah penting bagi kita untuk mengetahui makna dari tiap butir Pancasila dari sila pertama hingga kelima. Persatuan Indonesia, kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dengan orang lain. Namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Keunggulan implementasi Pancasila di era reformasi. Satu, kebebasan berbicara dan berpendapat. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak membatasi rakyatnya untuk mengungkapkan pendapat. Rakyat dapat mengungkapkan pendapatnya melalui berbagai media, antara lain berbicara di depan publik, secara langsung melalui lembaga perwakilan rakyat, surat, dan yang paling modern di era sekarang melalui media massa, yaitu kebebasan pers dan berpendapat. Dengan adanya sistem pemerintahan demokrasi, rakyat Indonesia merasa bahwa mereka telah diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya melalui surat-surat rakyat. Pemberantasan korupsi. Di era Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN pemberantasan korupsi ini berlaku pada tahun 2004 sampai 2009 dengan menggunakan paradigma sistem 8 hukum. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional, struktur, dan instrumen hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. 3. Demokrasi lebih terbuka. Pada masa reformasi Asrina 2004 mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amin Rais mendorong reformasi yang terus bergulir. Reformasi yang gagap gempita tersebut memberikan
harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis yang ditandai dengan booming munculnya banyak partai politik baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers dan sebagainya yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Muncul tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi. Ada 3 alasan munculnya optimisme semacam ini hasil 2004 yaitu meluasnya antusiasme terhadap reformasi, B. Kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggungjawaban yang meresapi sistem politik sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi perpecahan di kalangan elit politik yang berkuasa. 4. Jumlah partai politik tidak dikuasai. Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis dan diterapkan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik. Tidak seperti era sebelumnya pada masa pasca Orde Baru ini yang disebut sebagai era reformasi. Setiap kelompok atau golongan bebas membentuk dan mendirikan partai politik serta tidak ada pembatasan jumlah partai politik. Dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu 1999 hanya 48 partai politik. Ada sekitar lebih dari 200 partai politik yang berdiri. Kekurangan implementasi Pancasila di era reformasi. Yang pertama, masyarakat terlalu bebas. Tidak seperti zaman Orde Baru, kebebasan hanyalah mitos. Di era reformasi kita lebih bebas berpendapat. Namun kebebasan sering disalahgunakan, seperti demo yang anarkis, saling hujat di media sosial, dan banyaknya pemberitaan tidak mendidik. Ini terjadi karena orang Indonesia sering salah kaprah dengan arti kebebasan yang mereka pikir bebas bisa berbuat seenaknya. Bahkan kebebasan yang seharusnya untuk kepentingan umum malah menjadi senjata demi ambisi pribadi, seperti saling menjatuhkan antar petinggi negara untuk kepentingan politik saat pemilu. Kedua, ditinggalkannya program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dibuat beberapa proses perencanaan seperti proses teknokratis, proses partisipatif, proses politik, dan proses bottom up atau top down, yang menjadi dasar penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan menurut tingkatan mulai dari nasional hingga kota. Undang-Undang Nomor 25 mengamanatkan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN selesai selama 6 bulan. Namun sampai 2006, RPJPN belum juga ditetapkan DPR. Ini mengakibatkan RPJPN tidak terarah jelas serta munculnya program pembangunan yang tidak bersinergi dan malah saling merusak. Contohnya seperti program bantuan langsung tunai atau BLT dan kompensasi BBM yang dibutuhkan masyarakat miskin, tapi pemberiannya tidak membangun mental dan kapital sosial masyarakat. Dan juga program BLM dari P2KP, kesiapan masyarakat dan kapital sosial dibangun melalui proses panjang. Dan yang ketiga, rendahnya pengetahuan tentang politik. Pemilu masih banyak diwarnai dengan partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi masyarakat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah jelas, baik secara aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi masyarakat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi kepentingan dan kekuasaan masyarakat masih sangat terasa jelas dalam kehidupan politik. Baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggaraan negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas, kepatuhan, dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkis.
walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual. Kemudian hal yang dapat diambil dari peristiwa implementasi Pancasila di era reformasi. Yang pertama, di sila ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Saling mencintai sesama manusia. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jujur dan bertanggung jawab. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Menghormati dan bekerja sama. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, dari sila persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Cinta kepada tanah air dan bangsa, bangga berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, di sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Dan di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Suka bekerja keras, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan kesimpulan dari makalah ini adalah Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga menjadi pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki ketertarikan antar sila. Keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung pada cara masyarakat dan anak bangsa mengimplementasikannya. Pancasila harus terus dipahami dan dimaknai agar nilai-nilainya dapat menjadi pemandu arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Masyarakat wajib mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan mengetahui makna dari tiap butir Pancasila dari sila pertama hingga kelima. Implementasi Pancasila di era reformasi mempunyai keunggulan, yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, pemberantasan korupsi, demokrasi lebih terbuka, dan jumlah partai politik tidak dibatasi. Dan pastinya juga memiliki kekurangan, yaitu masyarakat terlalu bebas, ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, dan rendahnya pengetahuan tentang politik.
Dan ada 5 sila atau bisa disebut Pancasila yang mempunyai nilai-nilai. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dari kelima Pancasila tersebut harus diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata dalam presentasi kelompok 12, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.